Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys ya bersama saya Rian Endika. Di sini saya akan membagikan soal PPG yang berdasarkan pengalaman teman-teman kita yang sudah lulus dari ujian PPG ini. Dan di sini saya sertakan dengan kunci jawabannya. Ada 100 soal contoh, bisa teman-teman pelajari. Dan saya juga akan membagikan tips agar lulus di ujian PPG ini teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam soalnya. Contoh soalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini nomor 1. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap. Nah, di sini ada pilihan tahap sensori motorik, terus ada tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, tahap operasional konkret. Nah, ini biasanya sering ada soal jebakan seperti ini teman-teman. Nah, yang dua ini, yang sama seperti ini, kadang itu bisa jadi itu benar, bisa jadi itu salah. Cuman banyak teman-teman yang beranggapan kalau yang dua seperti ini tuh pasti benar. Nah, ini juga termasuk soal jebakan ya teman-teman. Padahal di sini jawabannya adalah yang B. Yang B ini teman-teman. Nah, itu dia tadi juga salah satu tipsnya. Jadi kalau ada soal seperti ini bisa teman-teman pelajari, jangan langsung mendeskripsikan ini benar. Jadi ini juga salah satu jebakan soal. Nah, kurang lebih cara pengerjaannya sama ya teman-teman, seperti kita ujian CPNS, terus ujian melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar, rata-rata seperti ini. Cara-cara soalnya itu hampir-hampir sama, banyak yang menjebak, ada yang menggunakan logika dan sebagainya. Oke, di sini saya tuliskan tips-tips agar teman-teman bisa lulus ujian PPG, insya Allah ya teman-teman ya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya memahami kisi-kisi ujian teman-teman, dan kita memetakan materi dari kisi-kisi ujian tersebut. Sebelum pelaksanaan ujian, teman-teman harus sering belajar mencari kisi-kisi, terus belajar soal-soal seperti yang saya berikan ini. Itu nggak harus sama persis kata-katanya, cuman soalnya tuh sama-sama seperti itu teman-teman, cuman kata-katanya nggak harus sama persis. Cuman ada juga yang teman-teman saya yang beberapa kali ikut ujian itu ada soal yang sama persis teman-teman. Nah, di sini sudah teman-teman rajin-rajin membaca kisi-kisi ujian. Terus yang kedua ada namanya manajemen waktu teman-teman. Nah, manajemen waktu ini maksudnya saat pengerjaan ujian atau pretest itu teman-teman diberikan biasanya 120 soal ujian dengan waktu pengerjaan sekitar 150 menit. Nah, berarti teman-teman tuh mengerjakan satu soal itu dalam waktu kurang lebih 1,25 menit teman-teman. Nah, makanya teman-teman harus perlu kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal tersebut. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini teman-teman biasakan membaca efektif. Baca efektif. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia itu ada membaca efektif. Caranya tuh teman-teman membaca jangan terlalu fokus dengan tulisannya. Langsung saja pahami artinya. Nggak perlu cepat. Teman-teman kata per kata itu harus tahu makna dari kata tersebut. Jadi tidak ada pengulangan. Setelah teman-teman membaca satu soal tuh biasanya teman-teman masih bingung, ngulangi lagi soalnya kembali ke awal. Nah, itu berarti kurang efektif ya teman-teman. Jadi banyak waktu habis terbuang di situ teman-teman. Nah, membaca efektif bisa teman-teman pelajari lagi, membaca efektif lebih dalam di beberapa blogger atau website itu ada juga yang membahas tentang ini khusus. Di sini tidak saya bahas karena akan memakan waktu yang cukup lama.
Nah, yang keempat ada mengerjakan soal secara berurutan, teman-teman. Nah, saat teman-teman mengerjakan soal, sebaiknya teman-teman mengerjakan secara berurutan. Hal ini bertujuan agar teman-teman itu mudah dalam mengerjakan soal ya teman-teman, agar tidak terlewatkan satu soal pun. Biasanya kalau kita ada kepanikan, itu kadang ada soal yang lompat. Nah, jadi teman-teman tuh harus sering mengecek kembali jawaban soal teman-teman. Misalnya nomor 5 sudah dikerjakan apa belum. Kalau misalnya memang belum dikerjakan, langsung teman-teman kembali lagi ke nomor sebelumnya. Oke, yang selanjutnya ada lagi namanya pastikan setiap soal itu teman-teman langsung teman-teman jawab. Nah, pastikan setiap soal ini teman-teman jawab, dan kalau misalnya teman-teman masih ragu, bisa ditandai soalnya. Di soalnya ditandai yang mana aja, nomor berapa itu bisa teman-teman tandai. Baru nanti setelah selesai semua sampai ke soal terakhir, teman-teman ulangi di soal-soal yang ragu-ragu. Jangan dikosongkan teman-teman ya. Jadi misalnya jawabannya C atau B, teman-teman isi aja dulu, daripada nanti habis waktunya tapi kosong. Mendingan kita isi misalnya C, tapi ditandai nomornya dengan kata-kata, misalnya kita tulis di buku catatan atau di mana gitu, tulis nomor 5 atau nomor 6 misalnya, masih ragu-ragu, cuman langsung diisi saja. Jadi kalau misalnya habis waktu sudah terisi teman-teman, itu juga menambah mana tahu benar ya kan, jadi menghemat waktu juga. Kalau habis waktunya di soal misalnya masih kurang 5 lagi sudah habis, itu kan sudah terisi semua teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu mengulangi. Jadi biasakan jangan sampai ada yang kosong jawabannya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, nah biasakan sisakan waktu 15 menit. Nah, ini sisakan waktu 15 menit kalau bisa teman-teman. Jadi gimana caranya teman-teman mengerjakan itu secepat mungkin. Jika ada waktu 15 menit, nah itu teman-teman periksa lagi ujian dari nomor 1 sampai akhir. Biasanya tuh ada yang tadi saya sebutkan di poin nomor 5 tadi, yang ragu-ragu bisa teman-teman rubah, bisa teman-teman baca ulang lah. Jadi misalnya di nomor 13 teman-teman masih ragu, tapi udah diisinya tadi, teman-teman bisa merubahnya. Nah, itu biasanya ujiannya menggunakan online ya teman-teman ya. Biasanya menggunakan online, jadi teman-teman harus mulai belajar lagi cara pengisiannya bagi yang belum pernah mengikutinya ya. Kalau yang sudah pernah mengikuti ujian, kayaknya ini nggak terlalu susah ya teman-teman cara pengerjaannya. Teknisnya maksud saya, teknisnya mungkin teman-teman sudah paham yang sudah mengikuti ujiannya. Dia bisanya online. Nah, tadi tips-tips dari saya. Ini teman-teman guru lainnya sudah banyak yang sudah berhasil dengan cara-cara seperti ini, karena cara-cara seperti ini sudah umum ya. Jadi seperti mencari pekerjaan ya teman-teman. Karena saya dulu pernah menjadi mentor di bagian pengerjaan soal seperti ini teman-teman, di salah satu perusahaan pernah dijadikan mentor teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan lagi bisa teman-teman komen di bawah. Misalnya butuh soal-soal lagi, silahkan komen di bawah saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Jangan lupa di share juga. Oke, selamat berjuang teman-teman. Semoga mendapat hasil yang terbaik. Itu ujiannya sekitar tanggal 24-an ya, mungkin 24 atau sampai 26 mungkin ya teman-teman di jadwalnya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.